Assalamualaikum semuanya, Anggi di sini. Annyeong. Hari ini kita ketemu di segmen barunya channel gue. Namanya adalah Retas K-Drama, review tuntas Korean drama. Wih, mantap kan? Jadi di segmen kali ini gue akan review tuntas drama Korea yang udah selesai gue tonton ya, dari episode 1 sampai episode terakhir. Dan gue akan bongkar semua yang ada di drama ini di sini ya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis biar kalian tahu gimana jalan ceritanya dari drama yang akan gue review. Drama pertama yang akan gue review di episode Retas kali ini adalah drama yang baru aja ending di 20 episode, yaitu Moss. So, let's get to the review. I'm gonna break down this review in 4 parts. Part 1 is plot and story. Drama yang ditayangkan oleh TVN ini menceritakan tentang Jung Barem yang diperankan oleh Lee Seung-gi, yang tiba-tiba kepribadiannya itu berubah setelah bertemu dengan seorang yang diduga adalah pembunuh berantai. Jung Barem ini adalah seorang polisi yang ditugaskan di salah satu pos kepolisian di kota kecil di Korea Selatan yang memiliki sifat rendah hati, terus empatinya tuh besar terhadap sesama, dan dia dijuluki polisi yang polos ya. Bahkan beberapa rekannya bilang dia nggak cocok untuk jadi seorang polisi. Sepanjang drama ini kalian akan disuguhkan dengan plot yang alurnya maju mundur dan sedikit lambat, karena sepertinya penulis dan sutradaranya pengen banget mendetailkan semua yang ada di drama ini. Supaya apa? Supaya kita sebagai penonton nantinya setelah drama ini ending, nggak ada lagi tuh muncul pertanyaan-pertanyaan yang ngeganjel di kepala. Di awal episode drama ini kita akan disuguhkan scene 20 tahun yang lalu, dimana 20 tahun yang lalu itu ada seorang pembunuh yang disebut headhunter. Why headhunter? Karena setiap kali dia ngebunuh orang, jasad yang ditemukan hanya dari bagian leher sampai ke kaki, jadi kepalanya itu tuh nggak ada. Kenapa akhirnya masyarakat Korea, kepolisian, bahkan pemerintah nyebut orang ini sebagai headhunter atau pemburu kepala. Pemburu kepala, ngeri banget gak sih? Masih di episode yang sama, headhunter akhirnya tertangkap karena hampir membunuh satu keluarga yang diisi oleh 4 orang, ayah, ibu, dan anaknya 2 orang. Tapi sayangnya ayah dan ibunya ini harus meninggal, dan anak tertua mereka harus menjalani serangkaian operasi sampai dewasa karena kepalanya udah keburu dihajar duluan sama headhunter. Dan saat headhunter hampir membunuh anak bungsunya, polisi datang dan headhunter akhirnya berhasil melarikan diri saat itu. Cuma karena anak bungsunya ini lolos dari headhunter, anak bungsunya ini akhirnya bisa tahu siapa yang membunuh kedua orang tua dan hampir membunuh kakaknya. Melalui si anak kecil ini, headhunter itu akhirnya bisa ditangkap, dan anak kecil ini pula yang nantinya saat sudah dewasa akan menjadi detektif dan menjadi salah satu pemeran utama di drama ini. Headhunter ini ternyata adalah seorang dokter syaraf di rumah sakit ternama di kotanya dan sudah mempunyai istri yang sedang hamil tua. Nah, di sini anehnya psikopat kok bisa nikah gitu. Ternyata ya, headhunter punya tujuan tersendiri kenapa akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Karena dia mau mewariskan gen psikopatnya ke anaknya nanti. Karena kejadian pembunuhan headhunter ini, pemerintah Korea melalui badan legislatifnya melakukan pertemuan yang niatnya agar tidak ada lagi pembunuh berantai atau psikopat di masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara mensahkan RUU tentang kewajiban seorang ibu yang sedang hamil mengecekkan DNA bayi yang ada di kandungannya untuk mengetahui apakah bayi tersebut punya gen psikopat atau enggak. Kalau misal bayi itu punya gen psikopat, otomatis bayi itu harus digugurkan. Selain anggota legislatif, di dalam ruangan ini itu ada salah satu dokter. Ya, dia adalah Dr. Daniel, dokter syaraf dari Inggris yang kebetulan dia adalah teman baiknya headhunter saat headhunter masih menjadi dokter di salah satu rumah sakit di Inggris. Nah, si anggota legislatif ini nanya ke dokter Daniel, kalau satu orang bayi dicek
DNA-nya ternyata dia punya gen psikopat. Dari 100%, berapa persen akurasi gen psikopat yang ada pada bayi itu? Nah, si dokter Danielnya jawab, akurasinya 99%. Terus ditanya balik lagi nih sama si anggota legislatif. 99% berarti masih ada sisa 1% lagi. Nah, yang 1%-nya ini apa? Katanya. Si dokter Daniel balik jawab lagi. 1%-nya ini kemungkinan adalah gen jenius. Nah loh, kalau kayak gini kan berarti gambling ya. Ada kemungkinan anak yang digugurkan nanti bisa jadi dia memiliki gen jenius, tapi bisa juga jadinya adalah gen psikopat. Bener-bener yang kita nggak tahu nantinya anak ini saat sudah lahir dan besar akan jadi apa gitu. Terjadi perdebatan nih di ruangan pertemuannya. Akhirnya ditengahi oleh kepala legislatif atau ketua legislatifnya dengan bilang, ayo sekarang kita ambil suara, kita voting untuk menentukan apakah RUU ini bisa disahkan atau enggak. Dari 8 orang, 4 orang ambil suara untuk tidak mensahkan dan 4 orang lagi mengambil suara untuk mensahkan RUU ini. Di sini kan dari 16 orang kan hanya 8 orang nih yang bisa voting. Nah, di sini jumlahnya 4 dan 4 orang setuju, 4 orang gak setuju. Berarti kan kita nggak bisa ya menentukan mana nih yang harus kita ambil suaranya. Akhirnya si kepala legislatifnya di sini memutuskan untuk oke, saya juga akan ambil suara dan memutuskan untuk tidak mensahkan RUU ini. RUU ini memang nggak jadi disahkan atau tidak disahkan, tapi istrinya headhunter memutuskan untuk melakukan pengecekan ke anak yang masih di dalam kandungannya dia, supaya dia tahu nih apakah anaknya punya gen psikopat kayak bapaknya atau enggak. Ternyata ya yang namanya bapaknya adalah psikopat, otomatis gennya akan nurun ke anaknya. Dan bener aja, setelah hasil pemeriksaannya keluar, anaknya dinyatakan positif memiliki gen psikopat. Hari itu tuh bener-bener yang istrinya tuh galau, yang istrinya tuh bener-bener gak tahu harus ngapain, apakah dia harus menggugurkan kandungannya atau enggak, sampai akhirnya dia ketemu sama salah seorang perempuan yang juga lagi hamil dan juga habis melakukan pengecekan gen di anaknya yang masih di dalam kandungan, dan ternyata anaknya pun memiliki gen psikopat. Drama terus berlanjut sampai kita dikasih scene anak-anak yang entah di tahun berapa, saat itu nggak dikasih tahu ya tahunnya, cuman di sini ada beberapa anak kecil yang akan bikin kalian bingung, ini tuh anaknya siapa atau yang ini tuh anaknya siapa gitu, karena di situ nggak dijelasin orang tuanya siapa, ini anaknya siapa tuh bener-bener kita nggak tahu, dan kita dibikin pusing karena itu sampai akhirnya kita ketemu di scene masa kini. Terus apakah pembunuh dari masa lalu balik lagi ke masa kini? Oh tentu tidak ya, malah di masa kini ada lagi pembunuh berantai baru yang juga memiliki ciri khusus kayak si headhunter yang selalu meninggalkan jasad tanpa kepala. Kalau pembunuh di masa kini, ya pembunuh berantai di masa kini, dia selalu mematahkan jari tengah dari korbannya. Anggaplah ini jari tengah ya, ini jari tengah anggaplah. Jari tengah ini dipatahin dan patahannya ini akan mengarah ke salib. Di episode-episode awal, Jung Barem ini jarang banget nongol. Dia cuma nongol di beberapa scene yang kebetulan ada Gomochinya, karena dia itu ngebantuin Gomochi untuk nangkep pembunuh berantai yang ada di masa kini. Gomochi itu adalah yang tadi gue jelasin di awal ya, anak kecil yang orang tuanya dibunuh headhunter dan udah gedenya dia jadi detektif, udah dewasanya dia jadi detektif gitu. Sampai akhirnya karena si Barem ini ngebantuin Mochi, Barem ini ternyata jadi salah satu yang diincer oleh pembunuh berantai yang ada di masa kini ya. Jadi pembunuh berantai itu datang ke rumahnya si Barem dan dihajarlah kepala Barem pakai palu sampai akhirnya dia pingsan berlumuran darah. Dan salah satu karakter perempuan yang ada di drama ini ya kebetulan lagi ada di rumahnya Barem dan kabur, disuruh Barem kabur untuk nyari pertolongan, dan dia ketemu sama Gomochi di tengah jalan. Gomochi datang ke rumahnya Barem dan ngeliat Yohan ya, yang diduga adalah pembunuh berantai di masa kini, ada di atap rumahnya Barem dan lagi megang palu yang dia pakai untuk ngehantem kepalanya Barem. Dan Gomochi nembak bagian dada atau perut, gue lupa, pokoknya di bagian yang agak vital, sampai akhirnya Yohan juga kolaps. Yohan juga jatuh di tempat yang sama Barem. Setelah kejadian di rumahnya Barem, yang Barem dihajar kepalanya pakai palu dan Yohan yang diduga pembunuh berantai
ditembak sama Mochi, Barem bangun, dan Johan dinyatakan meninggal oleh dokter. Tapi ya, anehnya setelah Barem bangun dari komanya selama 1 tahun dan menjalani serangkaian operasi, tiba-tiba saat bangun, Johan matahin leher burung yang dia rawat setahun yang lalu karena burung itu luka, dan setelah dipatahin dibuang keluar jendela. Setelah Barem bangun ini juga ya, sedikit demi sedikit misteri-misteri yang nggak dijelasin di awal-awal episode itu mulai bisa terkuak ya. Jadi puzzle-puzzle dari setiap misteri itu mulai bisa kebentuk, dan setelah Barem bangun ini juga akhirnya karakternya Barem mulai bisa terlihat ya. Kalau sebelumnya dia jarang nongol, sekarang setelah dia bangun dari komanya 1 tahun ini, dia akan sering nongol di setiap episodenya ya. Jadi nanti benar-benar kita akan tahu siapakah Barem ini sesungguhnya. Now we gonna move to point 2, actor and actress. Before we talk about actor and actress, gue mau kasih applause yang luar biasa buat writer Nim dan buat director Nimnya, yaitu Choi Ran dan Choi Jun Bae. Karena berkat mereka berdua, film ini bisa jadi film yang epic, super epic banget ya. Bisa dibilang mungkin ini masterpiece-nya mereka. Sekarang kita akan menuju karakter yang menjadi pion utama drama MOS ini ya. Yang pertama ada Lee Seung-gi. Lee Seung-gi memerankan sebagai Jung Barem. Dia adalah seorang polisi yang ditugaskan di pos polisi di salah satu kota kecil di Seoul, dan dia memiliki sifat yang polos, lemah lembut, terus empatinya tinggi, dan selalu mau nolong orang. Jadi dia bener-bener yang nggak pandang bulu, nggak cuma teman deket, tapi orang yang nggak dia kenal aja kadang ya dia bantu aja gitu. Karakter yang kedua ada Go Mochi yang diperankan oleh Lee Hae Jun ya. Go Mochi ini adalah detektif yang temperamennya tinggi. Jadi setiap dia ketemu sama tersangka pembunuhan ketemu sama maling itu rasanya pengen langsung dia tembak-tembakin tuh, biar nggak ada lagi tuh orang-orang yang kayak dia hidup di Korea atau hidup di dunia ini bahkan ya. Yang ketiga ada Park Ju Hyun. Dia memerankan diri sebagai Obongi. Obongi ini adalah anak SMA yang punya trauma khusus karena kejadian yang terjadi di dirinya dia di masa lalu saat dia masih kecil. Yang keempat ada Kyung So Jin. Kyung So Jin di sini memerankan diri sebagai Choi Hong Ju. Hong Ju ini adalah seorang produser news yang biasa nongkrong di kepolisian tempat Mochi ditugaskan, yang kerjanya ya nyari-nyari berita aja yang ada di kepolisian tuh apa, atau bahkan dia suka ngulik-ngulik kejadian-kejadian pembunuhan. Hong Ju ini juga punya hubungan khusus sama Sung Yohan. Last but not least, kita punya Kwon Ha Won. Dia memerankan diri sebagai Sung Yohan. Sung Yohan ini adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit yang diduga adalah anak dari headhunter dan pembunuh berantai yang ada di masa kini. Tapi apakah seperti itu kenyataannya? Pengenalan karakter di drama ini termasuk yang cepat, baik Go Mochi, Obongi maupun Choi Hong Ju, kecuali 2 karakter ya. 2 karakter ini adalah Jung Barem dan Sung Yohan yang sengaja dibuat misterius sama penulis supaya penonton itu makin penasaran sama filmnya. Now let's move to point 3, sinematografi. Ngomongin sinematografi akan erat kaitannya sama desain produksi. Kalau sinematografinya udah gokil luar biasa, desain produksinya pasti ciamik banget ya. Karena bener-bener di sini semuanya detail, dari pemilihan lokasi, lighting, pengambilan gambar, sampai adegan pembunuhannya. Dan yang juga nggak boleh kita lupain adalah propertinya. Semua bener-bener difikirkan secara matang sama tim produksinya ya. Sampai gue nggak menemukan hole atau celah sedikit pun di sinematografinya drama ini. Yang ada bahkan mata gue dibikin terkecoh sama setiap angle pengambilan gambarnya. Kalau sebelumnya gue bilang gue nggak menemukan itu di sinematografinya, yang ada malah mata gue terkecoh. Kalau di storynya gue malah menemukan 2 poin ya yang menurut gue agak miss di sini. Poin yang pertama itu ada di organisasi yang dinamakan OZ.
Jadi nantinya di episode-episode terakhir ya, kita akan ngelihat adegan dimana Mochi, terus Barem, terus beberapa anggota dari kepolisian yang nyari organisasi ini ya. Karena sebenarnya dari awal sih gue udah yakin ada orang yang menaungi pembunuh berantai yang ada di masa kini. Cuman itu belum ketahuan siapa tuh saat itu. Nah ternyata di episode-episode terakhir itu mulai kelihatan nih organisasinya. Gue berharap organisasi ini tuh punya tujuan yang gitu, bener-bener yang tujuannya tuh besar gitu, atau tujuan yang aneh tapi jadinya merugikan banyak orang. Ternyata tujuannya cuma hanya agar RUU yang sebelumnya dibatalkan tuh, yang tadi gue jelasin di awal itu dibatalkan, biar RUU itu disahkan. That's it. Jadi begitu gue tahu alasannya OZ, oh OZ dibentuk biar buat itu doang. Sedangkan gue berharapnya misal ya, OZ ini dibentuk misalnya untuk mencetak para psikopat-psikopat handal yang nantinya akan jadi pembunuh-pembunuh berantai yang gak bisa ketangkep nih sama kepolisian misalnya. Bener-bener yang di kepala gue tuh ekspektasi gue adalah OZ ini adalah badan yang luar biasa gitu, yang nggak ketebak nih tujuannya mereka apa. Ternyata tujuannya cuma sekadar kayak gitu doang gitu. Itu menurut gue ya. Yang kedua, kalau di Avengers ada hidden movie, di Drama Mouse ini juga ada hidden movie-nya. Hidden movie-nya ada di episode ke-20 atau episode terakhir dari drama ini, di detik-detik penghabisan ya. Jadi cuma 5-10 detik. Di situ ada adegan Dr. Daniel yang lagi mengoperasi kepalanya Johan. Maksudnya apa nih? Kok Dr. Daniel ngoperasi kepalanya Johan? Kan jadi bertanya-tanya gue di sini kan, apakah akan ada season 2 dari Drama Mouse ini atau enggak gitu. Tapi kalau denger statementnya dari Isenggi sih, Isenggi bilang katanya enggak akan ada season 2 untuk Drama Mouse ini. So overall gimana nih Gi? Review lo buat drama ini? Oke, review gue buat drama ini yang pasti drama ini tuh epic banget. One of the best K-drama dengan genre kriminal dan thriller ya buat gue. Dan genre di film ini juga termasuk yang lengkap. Genre romance tipis-tipis ada, crime thriller udah pasti, terus lagi genre family, drama family-nya juga, kesan family-nya juga kental di drama ini. Jadi bener-bener yang all in one lah ya drama ini tuh, bisa gue bilang kayak gitu. Terus tiap kali gue nonton drama ini, gue kayak punya teori-teori sendiri gitu. Nonton drama si Barmnya lagi begini, gue berteori seperti ini. Gue nonton drama ini si Johannya lagi kayak gini, gue berteori seperti ini. Bener-bener yang teori-teori sepanjang dari episode 1 sampai episode 20 itu ciptaan para fans tuh gak habis-habis gitu. Bahkan di ASEAN Wiki aja itu rame banget orang yang berteori tentang drama ini. Terus drama ini tuh gak rushing di sini tuh maksudnya gak diburu-buru. Si sutradara pengen bikin 16 episode doang gitu misalnya, ayo cepetan kita harus ngejar nih 16 episode harus udah ending misalnya, nggak gitu. Bahkan kalau menurut gue krunya di sini, baik penulis naskah, produser, sutradara atau kru-kru yang lain tuh memikirkan betul bahwa mereka memang harus buat drama ini tuh agak lebih panjang dari episode normal di drama Korea pada umumnya ya. Biasa cuma 16 episode, ini mereka nambahin 4 episode lagi. Jadi 20 episode, bahkan mereka buat lagi nih special episode ada 2. Jadi total berarti 22 episode. Bener-bener yang mereka pikirin biar nantinya setelah nonton drama ini ya nggak ada lagi tuh keganjalan-keganjalan di hati atau pertanyaan-pertanyaan di otak yang akhirnya bikin kita jadi kebanyakan mikir dan nggak puas setelah kita nonton drama ini. Untuk rating, gue kasih 9,5 dari 10. So, I highly recommend that you to watch this drama. Karena bener-bener sebagus itu, seseru itu, seepik itu, yang bener-bener ceritanya complicated, kompleks, yang bikin kalian mikir terus-terusan sepanjang drama ini. Bahkan sepanjang episode 1 sampai episode 2 tuh bener-bener yang otak kalian gak dikasih istirahat, yang bikin kalian kepikiran untuk nonton episode demi episodenya. So segini aja review gue untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan review ini. Kalau ada saran, ada kritik, silahkan aja komen di bawah supaya episode-episode Retas K-drama selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Kalau kalian punya request drama yang mau gue review atau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan mengenai drama ini, silahkan kalian tulis di comment section ya. Nantinya kalau ada pertanyaan akan gue coba jawab, atau teman-teman yang udah lebih dulu ngeliat komen yang ada di
video ini, boleh juga bantu gue untuk jawab. Nanti kita akan bisa discuss bareng-bareng mengenai film ini di kolom komentar ya. Thank you banget buat yang udah nonton hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian tahu update-update apa aja yang akan gue share di channel ini setiap minggunya. Sampai ketemu di next video. Bye!